Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Andin Landari. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, kelas PTIKD angkatan 2021. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar-dasar elektronika. Adapun video kali ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu elektronika analog dan digital. Baik, langsung saja. Yang pertama ada elektron dan proton. Elektronik merupakan sebuah istilah yang diambil dari kata elektron. Elektron merupakan satu dari tiga materi yang menyusun struktur atom, yakni inti atom, nukleus, ada proton dan neutron, serta elektron. Proton bermuatan listrik positif dan elektron bermuatan negatif. Jika sebuah benda kekurangan elektron, maka benda itu dikatakan bermuatan positif. Dan sebaliknya, jika benda kelebihan elektron, maka benda itu dikatakan bermuatan negatif. Namun, jika jumlah muatan negatif dan muatan positifnya sama, maka benda itu disebut netral. Selanjutnya ada arus listrik dan muatan listrik. Kata arus berarti aliran atau gerakan. Arus listrik mirip atau dapat dianalogikan sebagai aliran air. Dapat diperhatikan pada gambar berikut ini, arus listrik mengalir melalui rangkaian kabel listrik. Baterai menghasilkan tekanan listrik yang memaksa muatan listrik bergerak mengitari rangkaian listrik. Arus listrik mengalir memutarkan motor listrik. Listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Alat-alat tertentu seperti baterai mampu menyimpan muatan listrik dan mengalirkannya. Muatan listrik dilambangkan dengan Q atau coulomb dan I atau listrik atau ampere, T waktu dengan sekon. Selanjutnya ada tegangan listrik. Tegangan listrik adalah suatu beda potensial antara dua titik yang mempunyai perbedaan jumlah muatan. Dapat diperhatikan pada gambar berikut ini, muatan listrik dapat dianalogikan sebagai air dalam sebuah tangki. Sedangkan tegangan listrik dapat dianalogikan sebagai tekanan dalam tangki. Makin tinggi letak tangki air itu, maka makin besar pula tekanan yang diberikan kepada pipa. Demikian juga dengan tegangan listrik. Semakin tinggi tekanan listriknya, maka semakin besar energi potensial yang dikarenakan semakin banyak elektron yang akan dilepaskan. Sistem satuan internasional untuk tegangan adalah volt, dilambangkan dengan huruf V, yang diambil dari nama Alexander Volta, yang menyatakan bahwa satuan volt perubahan energi sebesar 1 joule. Di sini terdapat sebuah contoh soal. Energi listrik yang diperlukan untuk memindahkan muatan 30 coulomb antara dua buah titik adalah 210 joule. Berapa beda potensial antara kedua titik itu? Diketahui Q-nya yaitu 30 coulomb, W-nya 210 joule. Jadi V sama W per V, di mana 210 joule dibagi 30 coulomb, hasilnya 70 volt. Jadi beda potensial antara kedua titik yang itu adalah 70 volt. Selanjutnya ada hukum Ohm. Pada tahun 1827, George Simon Ohm, seorang ahli fisikawan Jerman yang hidup antara tahun 1787 sampai 1894, melakukan percobaan untuk menentukan hubungan antara kuat arus yang dilambangkan dengan huruf I dan tegangan atau V, hingga menemukan pernyataan bahwa atau bunyi dari hukum Ohm sendiri, yaitu arus listrik mengalir pada hambatan atau resistor sebanding dengan tegangan yang diberikan pada hambatan tersebut dalam kondisi ruang yang dijaga konstan. Selanjutnya ada yang namanya penghantar listrik. Penghantar adalah suatu benda yang digunakan dalam teknik listrik atau elektronika untuk mengalirkan arus listrik dari sumber listrik ke beban listrik. Ada penghantar listrik konduktor, isolator, dan semikonduktor, dan kita akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama ada konduktor. Konduktor merupakan suatu bahan yang dapat menghantarkan listrik dengan baik. Adapun contoh dari bahan konduktor yaitu ada perak, emas,
besi, dan benda padat lainnya seperti tembaga, krom, nikel. Yang kedua, bentuk-bentuk dari bahan konduktor. Ada jenis konduktor bentuk padat pengantar yang terbuat dari bahan bukan logam juga ada seperti arang, karbon, atau granit. Yang kedua, jenis konduktor bentuk cair. Pertama, adanya gerakan elektron-elektron bebas melalui penghantar disebut sebagai penghantar elektronis. Umumnya bahan penghantarnya dari logam atau paduan dari logam. Kedua, penghantaran disertai oleh reaksi kimia. Adapun sifat-sifat bahan konduktor yang pertama, daya hantar panas, daya hantar listrik, koefisien temperatur tekanan, daya elektro, termo, kekuatan tegangan tarik, koefisien suhu tahanan. Yang kedua, ada isolator atau penyekat. Bahan penyekat isolator adalah jenis bahan yang sulit menghantarkan listrik. Hal ini disebabkan karena bentuk struktur atomnya, elektronnya tidak terikat oleh proton alias intinya. Adapun bentuk-bentuk dari bahan isolator ada karet, kaca, minyak, berlian, dan kayu. Bentuk-bentuk bahan isolator ada yang berbentuk padat, cair, dan gas. Hal ini berlaku sesuai dengan kebutuhan. Sifat-sifat isolator ada sifat listrik, sifat mekanis, sifat termis, dan sifat kimia. Selanjutnya yang terakhir yaitu semikonduktor, suatu bahan yang tidak dapat digolongkan penghantar tetapi tidak pula dapat digolongkan kepada isolator. Artinya semikonduktor ini berada di tengah-tengah. Nah, tipe atau jenis semikonduktor yang pertama itu ada N-type semikonduktor. Dikatakan N-type karena semikonduktor jenis ini pembawa muatannya charge carrier adalah terdiri dari elektron. Yang kedua, P-type semikonduktor. Dikatakan P-type karena semikonduktor jenis ini keukuran elektron atau disebut dengan hole. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.